Ya, for your information teman-teman, ini adalah record video yang kedua kali. Video pertama ternyata memori penuh, jadi aku udah capek ngomong dan videonya nggak ada. Sekarang kita bakalan bahas ini, tarik layarnya. Nah, kita bakalan bahas ini. Sekarang tebak aku bakalan naikin layar ini dari mana? Salah, dari bawah. Gimana? Udah kan? Sekarang kita masuk ke videonya. Kenapa teman-teman merasa ada yang aneh di video kali ini? Ya, aku ganti setupnya. Tapi kita nggak bahas itu. Sekarang kita ke videonya. Kalian tahu nggak Ciputra World Jakarta? Kalau kalian nggak tahu, nggak apa-apa. Kita bakalan bahas di video kali ini, dan itulah salah satu produk dari perusahaan yang kita bahas ini. Di video sebelumnya, kita udah bahas dari segi fundamental, terus teknikal, dari saham CTRA atau Ciputra Development Tbk. Kalian bisa tonton videonya di pojok atas ini. Dan kali ini kita bakalan bahas dari segi valuasi, target harga, bahkan prospek perusahaan itu. Oleh karenanya jangan lewatkan video ini. Halo teman-teman, kenalin aku Habibie. Mungkin kalian baru pertama kali di video ini, aku ucapin selamat datang. Sebelum lebih jauh ke videonya, kalian boleh subscribe dulu video ini. Tapi kalau kalian merasa belum tentu bermanfaat buat kalian boleh tonton dulu dan nanti di akhir boleh di subscribe. Oh ya, sebelum kalian heran, aku mau nyampein kalau video aku atau wajah aku nggak bakal muncul di atas layar kayak gini. Kembali normal lagi, aku nggak bakal munculin kayak gitu supaya kalian fokus sama videonya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke videonya. Oke, sekarang kita bahas analisa CTRA dari segi valuasi dan prospek perusahaan. Nah, sebelumnya aku mau ngingatin dulu, salah satu video sebelumnya itu tentang kinerja saham ini selama 10 tahun terakhir, bahwa dari segi grafik memang kita lihat bahwa dari 2008 sampai 2014 katakanlah ya, memang harga saham ini cenderung naik terus, dan naiknya kelihatannya nggak sedikit gitu ya, ini lumayan tinggi. Tapi sejak tahun 2014, 2015 sampai 2020 bahkan belakangan ini, saham ini cenderungnya di kisaran harga segitu-segitu aja di kotak yang warna biru. Dan ini nggak heran karena memang pada saat 2010 itu sedang terjadi properti boom, sedang naiknya harga-harga properti. Dan ini bisa terjadi juga ke depan karena setelah dengan terjadinya commodity boom, maka ada kecenderungan terjadinya properti boom. Itu sekilas tentang kinerja saham selama 10 tahun terakhir. Sekarang kita bakalan bahas dari segi valuasi, target harga, dan prospek. Untuk 1-3 udah kita bahas di video sebelumnya. Kalian bisa tonton juga di video sebelumnya. Kita masuk ke valuasi saham, yaitu bagian keempat. Kita menggunakan relatif valuasi, yaitu PBV Standard Deviation. Dari segi PBV Standard Deviasi, sejak 10 tahun belakangan, yaitu dari 2012 sampai 2022, bahwa valuasi saham ini cenderung terus turun, hingga bahkan belakangan ini itu menyentuh di bawah minus 1 standar deviasinya atau di 1,22 book value. Dan ini cenderung murah karena ketika harga saham di bawah minus 1 standar deviasi, bahkan di bawah minus 2, itu cenderung lebih murah dibandingkan kinerja masa lalu. Itu dari segi PBV. Sekarang kita masuk ke PE standar deviasinya. Dari segi PE standar deviasinya cenderung murah juga karena di bawah minus 1 standar deviasinya, yaitu di PE 9,4, dimana minus satunya yaitu 13,15. Dan ini cenderung murah. Jadi bisa kita simpulkan bahwa dari segi PBV standar deviasi dan PE standar deviasi, harga saham CTRA ini cenderung relatif murah. Nah, jadi kalian udah lihat kan dari segi relatif valuasi. Dari segi relatif valuasi memang CTRA ini di bawah minus 1 standar deviasinya. Dan itu menandakan kalau dari kinerja masa lalu, saham CTRA ini tergolong sangat murah. Nah, itulah salah satu yang menarik dari perusahaan ini. Kalian bisa pertimbangkan untuk dimasukkan ke dalam watchlist saham kalian. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga banyak analisa saham-saham termasuk Gotoh. Kalian bisa tonton videonya di atas nanti mungkin, atau di scroll aja di channel aku. Tapi nonton dulu video ini, nanti setelah itu baru nontonin video tadi. Nah, bagaimana dengan DCF model? Apakah kita bisa menggunakannya? Ini aku ambil capturean dari fundamental analysis yang aku punya, bahwa FCF perusahaan CTRA ini cenderung negatif dari sejak tahun 2011 sampai 2019. Jadi dengan FCF yang banyak negatif seperti ini, kita nggak bisa menggunakan DCF model untuk menghitung valuasi. Jadi untuk valuasi ini kita skip aja. Gitulah teman-teman, kalau misalnya FCF-nya negatif, kita nggak bakalan bisa menghitung DCF model menggunakan FCF negatif. Sebenarnya ada sih perhitungan valuasi yang khusus untuk saham properti, yaitu menggunakan RNAV. Tapi aku memutuskan untuk nggak bahas di video kali ini karena alasan durasi. Mungkin di video selanjutnya nanti bisa aku bantu buat dibahasin. Ya, sekarang kita masuk ke bagian kelima, yaitu target harga saham CTRA. Tadi kita udah menggunakan relatif valuasi, yaitu PBV standar deviasi dan PE standar deviasi. Nah, target harga ini kita menggunakan PBV-nya aja, yaitu PBV standar deviasi. Kalau sekarang atau dari analisis sebelumnya, kita lihat bahwa PBV standar deviasi perusahaan ini adalah 1,22 di harga 1065. Maka
dengan target harga di rata-rata PBV-nya yaitu 1,955 dengan target PBV standar deviasi 1,955, maka kita bisa menghitung price-nya dengan rumus matematika sederhana menjadi 1702. Jadi saat harga sekarang di 1065 dengan target harga 1702 itu cenderung besar untuk margin of safety-nya, kurang lebih 50%, dan ini cukup menarik ya. Itu untuk target harga. Oke, kita masuk ke bagian akhir dari video ini yaitu prospek perusahaan CTRA. Kita penting untuk mengetahui ini supaya kita tahu dalam long term apakah perusahaan ini layak untuk dikoleksi. Oke, kita langsung ke videonya. Ada beberapa pertimbangan penting untuk prospek perusahaan ini, dan di sisi kiri video ini kita bisa lihat bahwa ada grafik pertumbuhan dari segi properti dari sejak tahun 2015 sampai 2020. Dan secara tren memang terus naik dari sejak 2015 sampai 2020. Kalian bisa lihat di bar yang warna biru, tingkat pertumbuhan properti selalu naik. PDB dari industri real estate itu selalu naik. Dan ini cukup menarik ya. Berarti properti terus menjanjikan untuk masa depan kalau kita lihat kinerja masa lalu. Poin pertama adalah industri properti adalah industri yang menarik untuk jangka panjang. Jelas karena nilai properti, nilai tanah itu selalu naik, nggak ada harga tanah selalu menurun kecuali ada case-case tertentu ya. Dan untuk CTRA sudah berdiri selama 4 dekade atau 40 tahunan. Tentu dengan masa kerja, dengan masa berdirinya sudah sangat lama sampai 4 dekade, maka bisa kita katakan teruji oleh zaman. Land bank CTRA ini 2.301 hektar dan beberapa proyek juga masih berjalan. Dengan land bank yang 2.000-an hektar ini, kita bisa melihat bahwa masih ada potensi CTRA untuk meningkatkan pendapatan dari land bank yang ada. Dan terakhir yang menarik adalah adanya kenaikan net income selama di 2020 sampai 2021. Kalau teman-teman bisa lihat properti-properti lainnya, di tahun 2020 mungkin tergerus profitnya, tergerus revenue-nya. Tapi uniknya dari CTRA ini mereka malah menaikkan revenue-nya. Bukan menaikkan sih, tapi mereka malah naik revenue-nya karena itu kan bukan yang sesuatu dimanipulasi juga ya, belum tentu seperti itu. Jadi itulah teman-teman beberapa poin-poin yang menjadi prospek perusahaan ini dalam jangka panjang. Kayaknya menarik ya untuk prospek perusahaan. Semua analisa ini dilakukan hati-hati berdasarkan fundamental analisis yang aku punya, dan itulah sebabnya CTRA di video ini dijuluki sales meninggi di tengah pandemi. Gimana teman-teman? Oh ya, aku mau ngingatin kalau kalian suka videonya, kalian jangan lupa subscribe dan nyalain loncengnya supaya aku bisa semangat lagi buat upload video-video barunya. Nah, dari semua pembahasan kita dari video pertama sampai video yang kedua ini, kayaknya kita layak ya buat mengatakan kalau CTRA ini termasuk perusahaan yang sales meninggi di tengah pandemi. Sebuah keputusan investasi kembali lagi ke kalian sesuai dengan profil risiko masing-masing. Semoga video ini bisa menjadi salah satu referensi kalian dalam berinvestasi. Oh ya teman-teman, sebelumnya aku juga mau nyampein kalau aku ada channel Telegram gratis yaitu Ideas from Investing. Di sana banyak informasi-informasi tentang saham. Kalian bisa follow di link deskripsi di video ini. Oke, video kali ini itu aja. Semoga bermanfaat buat kalian. Semoga cuan as always. Apa? Semangat terus buat kalian.